Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Wa hayya nabda dirasatana bi qiraatil Fatihah. Al-Fatihah. Mawdu'una al-an al-maf'ul fi. Ya. Ini. Al-maf'ul fi yusamma aidan dzarfan. Ya. Wa huwa ismun yantasibu ala taqdiri fi. Isim yang dia nasab, ya, menjadi nasab karena ada takdir fi. Yuzkaru li bayani zamanil fi'li, yang disebutkan untuk menjelaskan waktu fi'il, ya, atau makanya atau tempat fi'il. Jadi sebuah pekerjaan, keterangan waktu di mana pekerjaan dilakukan, ya, kapan, ya, dan makan, itu tempat. Lidzalika hunaka dzaraf zaman, ya, wa hunaka aidan dzaraf makan. Oke. Nah, jadi dzaraf itu adalah isim, ya, yang dia bisa ditakdirkan pada isim tersebut huruf jar fi, ya, di mana dia menjelaskan tentang masa, waktu, atau tentang tempat, ya. Idzal lam yakun ala takdiri fi yakunu kasir asma. Apabila tidak mungkin untuk diberikan takdir atau kira-kira lafadz fi, maka ya dia sebagaimana isim yang lain sesuai dengan apa? Ala hasabi ma yatlubuhu al-amil. Sesuai dengan yang diminta oleh amil, ya. Fayakunu mubtada wa khabar. Yaumuna yaumun sa'idun. Kata yaum di sini artinya kan hari, ya. Hari itu kan menunjukkan apa? Waktu, ya. Yaumul Jum'ah, hari Jumat itu kan berarti menunjukkan waktu, ya. Nah, hari itu kan berarti menunjukkan zaman, ya, sehingga dia masuk kategori dzaraf apabila memang dia bisa diberikan disisipkan kata fi. Tetapi kalau tidak bisa, ya berarti dia tidak bisa menjadi dzaraf, tetapi menjadi sebagaimana yang berlaku dalam ungkapan itu. Contohnya ini, yaumuna yaumun sa'idun. Yaumuna ini menjadi mubtada, bukan menjadi dzaraf. Yaumun sa'idun menjadi khabar. Ja'a yaumul jum'ati. Ja'a telah tiba, opo yaumul jum'ati, hari Jumat. Nah, ini berarti fa'il. Jadi meskipun makna kata yang menunjukkan waktu, yaitu hari, yaumul jum'ah, hari Jumat, tetapi ini menjadi fa'il dari fi'il ini, bukan menjadi waktu. Kenapa? Karena nggak bisa diberikan sisipan fi. Ja'a datang fi yaumil jum'ati, di hari Jumat. Nah, sedangkan di sini belum ada apa? Fa'ilnya. Kecuali kalau sudah ada fa'ilnya, ja'a aliyun fi yaumil jum'ati, bisa. Nah, karena ini dia menjadi fa'il daripada ini, maka dia ya bukan dzaraf tadi itu, ya. La tudayyi ayyama syababika. Jangan engkau sia-siakan hari Nah, berarti kan jangan engkau sia-siakan hari-hari mudamu. Kalau diberi fi, jangan engkau sia-siakan pada hari, kan nggak bisa, nggak cocok. Gitu, ya kan? Nah, maka ini menjadi apa? Maf'ul bi, gitu, ya. Nah, dzaraf itu wa huwa qismani. Dzarfuz zaman wa dzarful makan. Dzarfuz zaman ma yadullu ala waqtin waqa'a fihi hadas. Yaitu menunjukkan kepada waktu di mana terjadi peristiwa atau pekerjaan. Contohnya safartu lailan, saya pergi lailan, suatu malam. Nah, lailan ini dzaraf zaman, ya. Yadullu ala waqtin, menunjukkan waktu di mana safar bepergian itu dilaksanakan, ya. Dzarful makan ma yadullu ala makanin waqa'a fihi al-hadath. Waqaftu tahta alamil ilmi, gitu, ya. Nah, ini di bawah, ya. Waqaftu, saya berhenti, gitu, ya, di bawah. Gitu.
Ya. Jadi itu ada dzarf zaman, ada dzarf makan. Dzarf zaman ya ini ismun yadullu 'ala zaman. Ya. 'Alal waqt. Amma dzarful makan yadullu 'alal makan. 'Alal makan waqa'a fihi al hadatsu. Ya. Nah, ada beberapa pembahasan ya. Al-awwal adzarful mubham wa dzarful mahdud. Adzarf imma mubham wa imma mahdud. Mubham bermakna am. Amma mahdud mukhtas. Kana khason. Ya, al-mahdud. Wal mubham min dzarfiz zaman, mal maksud bil mubham fi dzarfiz zaman, yakni ma dalla ala qadrin min az-zaman ghairi muayyanin. Ukuran masa yang tidak tertentu, ukuran waktu yang enggak tertentu itu berarti mubham. Ya. Kalau satunya mahdud, ya muaqqad al-mukhtas berarti khusus, tertentu, yang dibatasi. Ya. Nah, al-awwal yang pertama tadi yang mubham yang masih umum itu misalnya abadan. Ya, artinya apa? Selamanya. Selamanya kan bisa sebentar, bisa lama kan gitu ya. Itu. Hinin, hina ketika. Waktin satu waktu, zamanin satu masa. Lah itu mubham. Karena apa tadi? Selamanya itu bisa berarti sekian tahun, puluhan tahun atau mungkin ya tinggal beberapa tahun, misalnya begitu. Itu mubham. Nah, lawannya mubham adalah mahdud atau muaqqad atau mukhtas ya. Nah, ini. Madalla ala waqtin muqaddar muayyan mahdud. Sesuatu atau kata yang menunjukkan waktu yang sudah diukur, sudah dikira-kira dan ditentukan dan dibatasi. Contohnya saatan 1 jam. Yauman walailatan atau yaumin walailatin sehari semalam. Usbu'an 1 minggu. Nah, itu termasuk yang mahdud, muaqqad atau mukhtas. Ya, kalau mubham tadi selamanya kita nggak tahu selamanya. Satu waktu juga kapan gitu ya. Itu. Nah, termasuk yang mana tadi? Mukhtas ya. Itu adalah ini. Ma udhifa min az-zuruf al-mubhama ila ma yuziluhu ibhamahu wa syuju'ahu. Termasuk mukhtas adalah mubham yang dia disandarkan ya dengan kata lain sehingga menjadi apa? Mukhtas. Kalau dia tidak disandarkan dia mubham. Umum gitu ya, belum jelas, belum mahdud. Tetapi ketika udhifa di sini, udhifa ya, setelah dia disandarkan, maka dia kemudian menjadi apa? Mukhtas ya. Contohnya ini zaman ya. Itu. Zaman masa kan, waktu. Ya, sebuah masa. Zaman ar-rabi berarti masa rabi itu apa? Semi ya. Kemudian juga ya, waktun, waktas syaif. Waktan itu satu waktu, kita nggak tahu satu waktu kapan. Mubham kan? Tapi kalau kemudian waktas syaif berarti waktu musim panas. Nah, jadi ketika dia sendirian, waktan dia mubham. Zamanan dia mubham. Tetapi ketika diidofahkan zaman ar-rabi, waktas syaif ya, itu menjadi mukhtas ya. Ya, itu ya. Jadi ini yang dzaraf zaman ya. Kemudian yang dzaraf makan yang mubham yang tentang tempat ya adalah sama yang belum tertentu ya, belum spesifik ya. Seperti arah mata angin ya.
atau arah ini ya. Ama-ama. Bukan arah mata angin, arah ini. Di depan misalnya, di belakang. Ya, kemudian di samping kanan, di samping kiri, di atas, di bawah itu termasuk mubham. Kenapa itu masuk mubham? Kan itu sudah jelas, Pak. Di bawah, di atas, di samping kanan, samping kiri. Ya, karena itu termasuk mubham meskipun menunjukkan arah misalnya di samping kanan saya. Tetapi di samping kanan saya itu dia mungkin menjadi sebelah kiri orang lain. Ya. Di depan saya misalnya itu mungkin bisa jadi dia menjadi di belakang orang lain. Nah, jadi ketika saya bilang pintu itu di depan saya. Nah, dia bisa saja pintu itu posisinya ada di samping kawan saya. Sehingga kawan saya bilang pintu itu di samping saya. Nah, berarti kan apa? Mubham kan tidak jelas. Gitu ya. Itu. Nah, itu yang apa? Dzaraf makan ya, tempat yang apa tadi mubham ya. Nah, sedangkan yang mukhtas gitu ya, yang spesifik ya, adalah yang memang sudah merujuk kepada tempat tertentu, misalnya dar, rumah, madrasah, sekolah, maktab, kantor gitu ya, masjid, negara dan sebagainya. Ya. Akan menunjukkan tempat, ya. Itu memang isim yang menunjukkan apa? Benda gitu ya, tapi kan tempat, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian berikutnya ada selain dzaraf terbagi menjadi mubham dan mukhtas, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan, ada dzaraf itu yang mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Ya. Apa itu yang mutasarrif? Mutasarrif adalah ma yusta'malu dzarfan wa ghairu dzarfin. Ini mungkin dia mestinya ada wa-nya ini ya. Di sini. Nah, begini, wa ghairu dzarfin. Ka'an yustamala mubtada au khabar fa'il maf'ul dan seterusnya. Nah, jadi dzaraf mutasarrif adalah dzaraf yang dia bisa digunakan sebagai dzaraf juga bisa selain dzaraf. Sebagai dzaraf berarti dia merujuk kepada keterangan waktu, ya. Selain dzaraf berarti dia ya tidak menunjukkan keterangan waktu, ya. Contohnya, misalnya di sini, nah jadi sirtu yauman atau sirtu syahran atau sirtu sanatan, sirtu lailan. Kata yaum di sini dia sebagai dzaraf. Saya berjalan yauman dalam waktu 1 hari. Au syahron atau selama 1 bulan. Sanatan selama 1 tahun. Lailan selama 1 malam. Ya, ai sirtu fi yaumin. Ya, sirtu fi syahrin wahidin atau sirtu fi sanatin wahidatin dan seterusnya. Nah, kata yaum di sini dia sebagai dzaraf. Nah, kata yaum ini bisa juga sebagai selain dzaraf apabila dia misalnya ya asyhru salasuna yauman. 1 bulan itu adalah 30 apa nih yauman hari. Nah, ini sama-sama dibaca nasab tapi ini bukan sebagai dzaraf tapi sebagai tamyiz. Apa nih dinane 30 apa 30 hari. Ya. Misalnya juga, misalnya ini syahron. Nah, ini tadi ya. Sirtu syahron, saya berjalan selama 1 bulan. Nah, dalam contoh ini ya, asyahru salasuna yauman. 1 bulan adalah 30 hari. Nah, asyahru di sini dia dibaca rofa. Kenapa? Dia mubtada. Nah, yang seperti ini, kata keterangan waktu bisa menjadi dzaraf, bisa selain dzaraf, berarti dia masuk kategori adzarf al-mutasarrif. Nah, gitu ya. Nah, ada yang
dzaraf ghairu mutasarrif. Ya, ini. Yang ghairu mutasarrif ini adalah tentu yang dia tidak bisa digunakan dalam bentuk dua hal ini. Ya. Jadi dia hanya sebagai dzaraf saja, tidak bisa sebagai selain dzaraf. Nah, ini ada dua, ya. Yang pertama adalah an-nau'ul awal ma yulazimun nasba 'ala dzarfiyyati abadan. Dia dibaca nasab ya sebagai dzaraf selamanya. Ya. Jadi dia selamanya dibaca nasab. Gitu ya. Fala yusta'malu illa dzarfan mansuban, maka dia selalu mansub, dibaca nasab sebagai dzaraf. Contoh qattu, audu. Ya. Nah, ini kok dibaca qattu audu, ini memang dia tidak dibaca nasab dalam pengertian di fathah ya, tetapi dia dhammah, hanya dia memang karena mabni, ya dia seperti ini, tetapi dia fi mahalli nasbin begitu. Ya. Itu. Nah, yang kedua ada yang dia dibaca nasab sebagai dzaraf ya, atau dia dibaca nasab tetapi menggunakan jar. Ada huruf jarnya, min atau ila dan seterusnya ini. Ya, contoh kata apa? Qabla, ba'da, ya. Tahta itu bisa dibaca min qablik. Misalnya begitu, atau min qablu. Ya, bisa juga dibaca qabla al-isya, min qablil isya, misalnya begitu. Ya. Ini. Nah, di sini penjelasannya jarru qabla ba'da min. Nah, qabla dan ba'da itu bisa dicerkan dengan min. Ya. Kemudian fauqa dan tahta itu dengan min dan ila juga. Ya, ila tahtis sama'i misalnya begitu ya. Dan seterusnya. Jadi ada yang dia bisa diberikan huruf jar ya. Oke. Jadi ada berapa macam tadi ya? Dzaraf ada yang pertama dia mubham dan mukhtas gitu ya. Mubham itu umum, tidak spesifik, mukhtas itu yang spesifik. Baik pada dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Yang kedua adalah dzaraf mutasarrif dan ghairu mutasarrif ya. Nah, mutasarrif artinya berubah ya. Artinya dia bisa sebagai dzaraf, bisa selain dzaraf ya. Bisa sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai maf'ul bih, misalnya begitu ya, tergantung yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian ada yang dzaraf itu ya ghairu mutasarrif. Dia tidak bisa berubah ya. Artinya tidak bisa berubah itu dia ya posisinya dia sebagai dzaraf ya di sini kan. Nah, jadi kalau yang mutasarrif dzaraf dan ghairu dzaraf, kalau ghairu mutasarrif dia sebagai dzaraf saja. Nah, cuman ada yang bisa diberi min, diberi huruf jar ya, baik min, ila dan seterusnya. Ada yang memang dia tidak selamanya, dia dibaca selamanya sebagai dzaraf dengan nasab gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi berikutnya ya, setelah dzaraf mutasarrif dan ghairu mutasarrif ya. Nasbuz dzaraf yang menasabkan dzaraf. Oke, sebelum sini saya sedikit tambahkan ya yang masih terkait dengan pembagian tadi ya. Jadi ada ini dzaraf mu'raf dan mabni. Ada dzaraf mu'raf, ada yang dzaraf mabni. Ya. Az-dzuruf kulha mu'raba. Pada umumnya dzaraf itu mu'rab ya. Mu'rab itu dia ya itu tadi dia dibaca nasab begitu ya. Kalau yang mabni maka dia dibaca tidak pada posisi nasab bacaannya ya, tapi mahalnya ya mahal nasab ya karena dia kan dzaraf ya. Nah, misalnya begini, haitsu. Nah, contohnya ini ya.
kemudian qattu. Nah, ini dzaraf. Ya. Dia kan kalau kita perhatikan bacaannya dhammah ini, ya, haitsu, qattu. Nah, dia dzaraf. Nah, itulah dia yang disebut dengan mabni tadi. Tetapi pada umumnya kulluha mu'rabah. Ya, illa alfadzan mahsurah, kecuali beberapa lafaz saja. Ya. Oke, nanti kita bahas ke situ ya setelah beberapa pembahasan di depan kita selesaikan ya. Ini tadi kita meloncat karena ada pembagian ya. Jadi pembagian tadi ada dzaraf selain makan dan zaman, ada dzaraf mubham dan mukhtas. Mubham itu umum, mukhtas itu spesifik. Ada dzaraf yang mutasarrif, ghairu mutasarrif. Mutasarrif itu dia bisa berkedudukan selain dzaraf. Nah, misalnya sebagai mubtada, khobar, fa'il dan sebagainya. Kalau ghairu mutasarrif berarti dia memang sebagai dzaraf saja. Nah, yang ghairu mutasarrif ada dua kan? Ada yang apa tadi? Yulazibun nasba, ya. Dia pada posisi apa? Nasab ya, sebagai dzaraf ya. Abadan selamanya ya. Ada yang apa? Dia sebagai dzaraf gitu ya, dibaca nasab atau bisa juga dengan huruf jar ya. Oke. Kita kemudian ke nasbuz dzarfi yang menasabkan dzaraf atau amil. Nah, bisa juga disebut gitu ya. Oh, bukan, ini bukan amil, nanti amil di belakang. Ini nasabnya. Ya. Nah, hukum nasabnya dzaraf yunsabu adzarfu az-zamani mutlaqan. Dzaraf zaman dibaca nasab secara mutlak. Zaman ya, zaman berarti kan apa? Masa ya. Hari gitu ya, hari apa? Siang, malam misalnya begitu ya. Sawa'un akan nama bahaman aw mukhtason. Sirtu khinan, safartu lailatan. Nah, dia dibaca nasab. Khinan. Ya. Kalau memang dia mengandung makna fi ya, itu sudah pembahasan di awal. Ya. Nah, jadi kalau dia nggak bermakna fi ya, dia dibaca sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ja'a yaumul khamis, hari Kamis telah tiba. Atau kalau dia dibaca dzaraf berarti jitu yaumal khamis, saya datang pada hari Kamis. Jadi jitu yauma al khamis itu dzaraf yaumanya. Tapi kalau jaa yaumul khamis, hari Kamis telah tiba. Kalau tadi jitu yaumul khamis, saya tiba hari Kamis, pada hari Kamis, fi yaumul khamis. Ya, kalau ini kan nggak bisa jaa fi yaumil khamis. Karena belum ada apa? Fa'ilnya di sini. Ya. Tapi kalau jaa aliyun yaumal khamis begitu, ya. Oke. Nah, wala yansabu min dzurufil makan illa syai'an. Ini tadi yang dzuruf zaman ya. Dia dibaca nasab secara mutlak. Yang kedua adalah dzuruf makan, ya. Apakah dzuruf makan juga harus dibaca nasab secara mutlak? Nah, ini. Wala yansabu min dzurufil makan illa syai'an. Dzuruf makan itu dinasabkan ya pada dua keadaan. Hal awal maka namin mubhaman au shibahu. Apabila dia mubham. Mubham ya, dzaraf makan. Dzaraf makan itu kan tempat ya, di depan, di belakang, di atas, tadi yang mubham. Kan begitu tadi. Ya. Contoh waqaftu amamal mimbar. Saya berdiri ya di depan mimbar. Nah, amama ini kan mubham kan? Ya. Tuh. Sirtu farsakhon. Saya berjalan farsakhon, satu farsakh. Satu apa kemarin ya? Farsakh itu berapa ya cara ini ya? Gitu. Nah, kalau farsakhon kan mirip. Nah, mirip apa? Mirip mubham kan gitu ya. Karena dia menggunakan ukuran mikdar. Jadi mikdar itu bisa berfungsi sebagai dzaraf, nah, ukuran itu. Yang kedua, dia dibaca nasab apabila mustaq. Ya. Baik itu mubham maupun mukhtas ya atau mahdud. Ya. Dengan syarat tadi itu dia diambil dari fi'il
sebelumnya. Contoh, jalastu majlisa. Nah, kata majlisa ini kan diambil dari kata jalasa. Majlis itu kan menunjukkan tempat duduk. Majelis kan tempat, ya kan, majelis ahlul fadli. Ya, maka ini boleh dibaca dia dibaca nasab karena apa? Karena didahului oleh fi'il yang sejenis dengan majelis, yaitu jalasa. Ya. Atau zahabtu madhhaba dzawil aqli. Saya berpendapat, ya, madhhaba dzawil berpendapat gini, atau zahaba madhhaba dzawil aqli, ya, atau ya berpendapat atau mengarah begitu ya. Pergi madhhaba dzawil aqli, ke arah ini dzawil aqli. Tempat perginya dzawil aqli, orang-orang yang berakal. Nah, madhhaba ini kan menunjukkan tempat pergi. Ya kan? Makan kan? Ya. Nah, dia diambil dari kata fi'il sebelumnya zahabtu. Maka dia dibaca nasab. Nah, seandainya tidak, ya, seandainya dzaraf makan tidak didahului oleh atau tidak diambil dari fi'il sebelumnya, maka dia wajib jarruhu. Nah, ini kan fa in kana min ghairi ma ushtiqa minhu amiluhu wajib jarruhu. Contoh, aqamtu majlisaka tidak boleh, maka ditambah fi. Kenapa? Karena majlis ini tidak satu kata dengan aqama, dengan aqamtu. Maka fi majlisika. Sirtu fi madhabika. Ya, madhab ini tempat arah pergi atau tempat arah pergi. Ya, ini berbeda dengan kata saro, sehingga harus kata fi sirtu fi madhabika. Sholaitu al-masjidah, tidak boleh. Sholaitu fil masjidi, karena masjid berbeda dengan sholat. Tapi kalau sholaitu musola boleh, sajatu masjidan boleh. Nah, karena dia diambil kata sebelumnya, begitu ya. Nah, kecuali di sini ada penjelasan. Idza waqa'a ba'da dakhala nazala sakana. Kecuali bila fi'il yang dulu itu adalah dakhala nazala atau sakana. Ya, maka boleh. Tidak diberi huruf jar, langsung nasab. Dakhaltu al-madinata boleh. Atau dakhaltu ilal madinati boleh. Ya. Nazaltu al-balada. Nazaltu apa ya? Ila. Gitu ya. Sakantu fisyami boleh. Sakantu asyama boleh. Ya. Jadi itu. Ada beberapa penjelasan di sini yang tambahan ya. Yang mengecualikan, tetapi sifatnya dia simai. Memang dari sananya begitu ya, dari sononya. Artinya selain dakhola, nazala, sakana itu kan berarti dia huruf jar. Nah, ada yang ternyata tidak huruf jar, meskipun dia tidak diambil fi'il sebelumnya. Nah, itu simai, masuk kategori simai yang memang orang Arab menggunakannya begitu. Jadi ya kita mengikuti aja gitu ya. Oke ya, tadi itu tentang hukum dibaca nasabnya. Yang abajada, yang keempat, ya. Nasibu dzarfi, yang menasabkan dzaraf, amilnya, ya. Yang menyebabkan dia dibaca nasab itu yang mana? Ya. Nasibu dzarfi ay al-amil fi an-nasba huwa al-hadatsul waqi'u fihi min fi'lin aw syibhi. Jadi yang menjadikan dia dibaca nasab sebagai dzaraf itu adalah fi'il sebelumnya atau yang menyerupai fi'il sebelumnya ya. Contoh, jalastu amamal mimbari. Dia dibaca amama kenapa? Karena ada jalasa begini. Ini yang menyebabkan dia sebagai dzaraf gitu loh. Karena ini membutuhkan apa? Keterangan tempat. Saya duduk di depan mimbar. Sumtu yaumul khamis, saya puasa yaumul khamis pada hari Kamis. Nah, ini yang menyebabkan dia dibaca nasab mana ini? Sama dengan yang menyebabkan dibaca jar apa? Huruf jar lah. Ini yang namanya yang disebut dengan amil. Ya, amilnya. Tuh. Nah, ini yang disebut dengan secara zahir. Secara zahir itu sudah kelihatan ya. Jadi ini yang kemudian menjadikan ini dibaca nasab. Ya, kan kelihatan ini jalastu, sumtu ini kan kelihatan. Yang menyebabkan ini sebagai dzaraf. Ada yang muqaddar, jawazan yang dikira-kirakan.
Ya, contoh misalnya ada orang ngomong farsakho ini. Nah, kok ujuk-ujuk dia ngomong farsakho ini, ternyata dia menjawab pertanyaan orang, kam sirta, berapa jauh sirta engkau berjalan? Jawab farsakho ini. Jadi sirtunya dihilangkan. Nah, berarti kan dikira-kira, langsung jawab farsakho ini. Itu. Ya. Jadi apa yang menjadikan dia nasab? Ya kata ini yang dia nggak sebutin. Ya, karena apa? Udah jelas. Gitu. Pesen berapa? 2. Kan nggak usah, saya pesen 2 kelamaan. Gitu. Atau yang secara wajib harus tidak boleh dinampakkan. Ya. Tersimpan ana indaka, anaka inun indaka. Nah, indaka ini kan apa? Dzaraf ya. Itu. Indaka. Nah, sebenarnya di sini ada kata yang terbuang apa? Kainun. Nah, cuman dia wajib sifatnya, tidak bisa dimunculkan anak kainun, tidak bisa. Tapi kalau ini, ya kalau ini boleh dimunculkan, boleh farsakho ini boleh, sirtu farsakho ini boleh. Ya. Oke. Selanjutnya adalah muta'alliqu dzaraf, ya. Muta'alliqnya dzaraf. Jadi dzaraf jar majrur itu ada ta'alluqnya, ada keterkaitannya. Terkait dengan yang mana? Mana yang menjadi cantolannya, begitu maksudnya. Ya. Kullu ma nusiba min az-zuruf yahtaju ila mi'atan bihi min fi'lin aw syibihi. Ya. Nah, jadi setiap jar dan majrur atau dzaraf, karena kita bicara dzaraf itu ada ta'alluqnya. Ada kata yang dicantoli. Nah, contoh nih misalnya, ya. Mana tadi? Marartu birajulin atau al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kan dia ada tahta ya. Ini kan dzaraf. Dia ta'alluqnya kemana? Nah, ini ada kata yang enggak disebutin. Al-jannatu maujudatun. Nah, ini kan seperti ini. Ta'alluqnya ke kata yang memang enggak tersebut. Atau kainatun tahta aqdamil ummahat. Ya, itu. Atau misalnya di sini marartu birajulin indal madrasah. Marartu birajulin maujudin indal madrasah atau kainin indal madrasah. Jadi ta'alluqnya ada kata yang memang tidak disebutkan di sini, yaitu apa? Bisa maujud, bisa kain atau hasil. Kemudian jadi ini tahta ini sebagai khobar, ya, sebagai khobar. Tapi dia dzaraf ya, maka dia dibaca nasab. Kemudian indal madrasah ini sebagai sifat. Marotu saya ketemu birojulin dengan laki-laki kang ing dalam sandingi sekolah. Ya, jadi dia sifat tapi dia dzaraf, maka dia dibaca nasab. Ada juga sebagai hal ya. Ra'aitu al-hilala baina sahabi halih ing dalam antarane piro-piro mendung. Nah, ini hal. Tapi dia sebagai dzaraf dibaca nasab. Nah, di sini ada ta'alluqnya ya, yaitu tadi kainun maujudun atau hasilun ya. Nah, yang ini mausul ya. Hadara man indahu. Man, ini kan isim mausul ya. Itu dia bukan menggunakan kainun, maujudun atau hasilun yang berupa isim, tapi dia menggunakan fi'il. Sehingga di sini hadaraman hasola indahu al-khabar. Jadi menggunakan ini. Fi'lan seperti hasola boleh, atau kana yakunu boleh, wujida yujidu boleh. Ya. Jadi hadaraman hasola indahu al-khabar. Atau hadaraman kana indahu. Nah, gitu ya. Ini jadi kana. Ini ta'alluqnya indahu ke sini. Ya. Oke, jadi ini soal ya ta'alluq ya. Sebenarnya ya memang pada umumnya kita ya perlu sekedar diketahui saja bahwa dzaraf dan jar majrur itu ada ta'alluqnya.
Maksudnya ta'alluq itu dia tidak murni ya. Seperti ini ya, yang mungkin supaya diketahui ya. Jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tahta ini kan khobar, ini mubtada. Tetapi sebenarnya ada kata lain di sini yaitu kainatun atau maujudatun. Yang itu sebenarnya dia sebagai khobar. Al-jannatu iku maujudatun tahta. Lah, ini yang kemudian apa? Menjadi dzaraf. Tetapi kan kita tidak pernah menemukan ya atau menggunakan ini karena sudah otomatis ya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tidak, surga itu berada, ya boleh aja tambah berada tidak apa-apa. Tapi kan seandainya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu itu kan cukup. Nah, jadi ada kata lain di sini yang dia ta'alluqnya. Ta'alluqnya itu dia yang yang terkait dengan dzaraf ya. Nah, kalau ini misalnya hal, maka ra'aitu al-hilala misalnya ini kainan atau maujudan ya. Ra'aitu saya melihat al-hilal maujudan halih. Halih maujud, halih ada baina sahabi ing dalem antarane lah begitu. Tetapi kan kata maujud tidak dituliskan ya. Itu sehingga ini yang kemudian posisinya sebagai hale ing dalam antarane. Meskipun sebenarnya ada kata yang tidak ditulis yaitu maujud. Ra'aitu ila maujudan hale maujud baina sahabi ing dalam antarane. Lah ini baru dia sebagai dzarafnya. Nah, tetapi ini kemudian dia sebagai hal dzaraf gitu ya. Itu yang dimaksud di sini. Nah, yang kedua an yakuna dzarfu mansuban al istighol. Dia dibaca nasab karena istighol ya. Ya, contohnya begini, yaumal khamis sumtu fihi. Jadi ini dibaca yaumal khamis sebagai dzaraf. Waqtal fajri safartu fihi. Fa yauman waqtun mansubani. Ya, dia baca sebagai dzaraf ya, dibaca nasab. Bi fi'lin mahdzufin listighol fikri al madhkur an al amal fihi. Ya. Nah, terus ini ta'alluqnya kemana? Nah, ta'alluqnya adalah fi'il yang terbuang. Al-mahdzuf muqaddarun min lafzil fi'li al-madhkur. Ya. Jadi ini aslinya gitu ya, mana tadi? Yaumal khamis sumtu fihi ay sumtu yaumal khamis sumtu fihi. Nah, begitu ya. Nah, yang ketiga yang masmu'an bil hadfi fa yajuzu dzikruhu ka qaulihim hina idzin al-an. Contoh hina idzin dan al-an. Misalnya kana dzalika hina idzin atau fa asma'u al-an. Ya, al-an dan hina idzin ini kan dzaraf. Ya, mansubun kullun minhuma bi fi'lin mahdzufin wujuban. Jadi ada fi'il sebelumnya yang dibuang ya. Itu. Jadi kalau yang ini tadi fiilnya kan sesuai dengan fiil setelahnya ya. Yaumal khamis sumtu fihi ay sumtu yaumal khamis sumtu fihi. Nah, begitu ya, mengulangi fiil yang yang ada. Sedangkan yang atas tadi yang pertama dia ada dua kan? Ada yang menggunakan isim yaitu maujud atau kainun atau hasilun. Ada yang menggunakan fiilnya apabila dia isim mausul ya, menggunakan fiilnya hasola atau yasulu, kana, yakunu, wujida, yujidu, aujada, yujidu gitu mungkin ya. Nah, itu. Nah, kalau yang ketiga ini memang dia dia dibaca nasab bi fi'lin mahdzufin wujuban yang memang harus nggak boleh disebutkan ya. Nah, jadi yang mungkin penting untuk diketahui adalah pada bab ini ya, ta'alluq itu adalah bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat ini adalah mubtada gitu ya. Ini khobar, tapi khobarnya berupa dzaraf. Nah, ini sebenarnya ada kata yang tidak muncul di sini kainun maujudun. Yang itu dia sebagai khobar aslinya sebagai khobar ya, khobar aslinya. Ini kemudian sebagai dzaraf.
Nah, cuman karena kata maujud, kain hasil itu nggak muncul di sini, maka ini sebagai khobar dan dzaraf juga. Gitu loh. Ya, maka dibaca nasab bukan sebagai khobar tahtu begitu, bukan. Demikian juga untuk yang indah ini, dia kan sifat, ya. Tapi dia bacanya begini, marutu birojulin indal kang. Nah, gitu ya. Ing dalem. Nah, tapi di sini sebenarnya ada maujudin kang ono indal madrasati ing dalem sandinge. Nah, begitu. Ini juga sama, ra'aitu al-hilala al maujuda, atau maujudan ya, karena hal ya. Ra'aitu sambil al-hilala ing hilal maujudan halih ada bainas sahabi ing dalem. Nah, tetapi karena kata maujud ini dihilangkan, maka ini menjadi hal secara langsung, sehingga ra'aitu al-hilala bainas sahabi hale. Nah, jadi ada maujud yang itu dihilangkan, yang dia sebenarnya ada hal. Maujud dan hale maujud, hale ada bainas sahabi ing dalem. Tetapi kata maujud hilang, sehingga menjadi bainas sahabi langsung, ya, hale ing dalem. Begitu ya. Demikian juga yang bawahnya tadi, ya, penjelasannya mengulang ya. Maksudnya ini karena istighfar, dia kan berarti mengulangi fiilnya. Sumtu yaumul khamis sumtu fi. Ya. Sedangkan ini memang fiilnya yang dibuang. Oke. Secara umum ya yang ya diketahui saja ya yang terkait dengan ta'alluqnya ya. Oke, setelah ini kita akan ke pembahasan selanjutnya, yakni naibuz dzarfi.